warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya hadratal mukarramin, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kiai Nasihin Sulaiman yang telah mengijazahkan tahsinul Quran, utamanya untuk para imam-imam masjid jami yang di Jaya Aceh. Apresiasi ini ingin saya ketuakan. Sebelum pelaksanaan acara ini, prosesnya lama. Sebagai satu gambaran, ada satu gelas air. Jangan kita melihat gelas sudah berisi air. Siapa yang mengambil gelas ini? Di mana dia mengambilnya? Setelah diambil gelas ini, dia mencari airnya. Setelah menjadi airnya, dia mengambil tatakannya. Setelah mengambil tatakannya, dia mengambil tutupnya. Setelah itu baru dia bawa ke sini. Sampai di sini, berapa langkah pekerjaan si pembawa air ini? Kita biasa menilai orang ketika sudah jadi dia. Padahal proses ini yang mahal. Kita melihat nasi matang di rumah. Jangan kita lihat nasi matangnya. Proses nasi matang itu bagaimana? Sehingga kita bisa menghargai jerih payah seseorang. Kita bisa menilai sejauh mana kita harus menghargai orang yang sudah mencetuskan, orang yang sudah berhasil. Itu harus dikasih tahu juga prosesnya. Kita mendidik anak salah kalau hanya memberikan nasi matang. Ajak anak ini melihat proses nasi matang. Nanti dia akan menghargai nasi. Ini yang kita apresiasi. Beliau Ketua DMI, kita panggil Ustaz Ucet, Ustaz Jami'at. Saya sudah lama kenal dia. Bagaimana ingin menghidupi DMI ini? Luar biasa Pak Sulit. Terlaksananya hari ini, kita apresiasi langkah-langkah, mulai langkah yang pertama sampai yang terakhir. Jadi kalau beliau Kiai Nasihin sampai mengeluarkan ijazah, banyak. Siapa yang membutuhkan waktu paling banyak dalam membuat kualitas para imam-imam ini? Beliau lebih lama belajarnya, prosesnya lama. Kita dari asar sampai isya. Nah, mari kita lihat hasil jerih payah dan kesuksesan seseorang, prosesnya yang kita lihat. Kita baru bisa menghargai betapa lelahnya ternyata seorang ibu, betapa lelahnya seorang panitia, berapa lelahnya itu seorang guru ketika mengajar. Ini saya apresiasi Pak Jumiyati. Sungguh banyak ini peserta kayak begini, saya bangga, betul. Bangga betul saya. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa clue Pak yang penting untuk kita sama-sama. Begini, sekarang ini siapapun mengakui bahwa di Indonesia ini yang terbesar itu umat Islam. Mayoritas Indonesia ini umat Islam, mayoritas loh. Secara kuantitas, ingat itu. Tapi secara kualitas kita minor Pak. Kita minoritas dalam kualitas. Akui Pak. Bagaimana kita mengupgrade kualitas ini terhadap kualitas yang ada? Ini permasalahan umat Islam di Indonesia. Tidak terlepas jadi asing. Mari sama-sama kita berpikir. Tidak bisa syiar Islam ini dibawa sendirian, nggak bisa. Syiar Islam baru bisa merebak dimanapun dia berada ketika kita adakan satu visi yang sama.
satu pandangan yang sama. Bagaimana memajukannya? Banyak faktor-faktornya. Ada yang DMI, pikirin itu masjid bagaimana mengelola masjid yang baik. Yang di MUI, bagaimana kita mengelola ulama-ulama ini. Yang di ekonomi belum sebagainya, Pak. Banyak faktor-faktor yang bisa bereskin. Nasihat, jangan mau itu sudah banyak. Tinggal kita ini aplikasi di lapangan. Maka saya banyak berharap dengan kawan-kawan di kota juga, terutama di MUI. Bentar lagi juga kita akan mengadakan banyak program-program yang akan ditelurkan dan dibuang ke tingkat kelurahan. Terutama kita ingin membuat ikatan khotib Majelis Ulama Indonesia. Saya ada di situ. Jadi khotib ini nanti kita akan adakan satu pertemuan yang rutin di Kota Bekasi dan multi-years. Ini program UI Kota Bekasi sedangkan kawan-kawan berdepankan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tekankan begini. Kita sering mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ayat itu ada hakku. Kalau cuma standar tidak perlu pakai hakku. Takwalah kalian, sudah selesai. Tidak perlu pakai sebenar-benarnya takwa, tidak perlu. Tapi Allah kemudian menggarisbawahi takwa itu nggak bisa standar. Harus dengan kuadrat dan tauhid. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Harus pakai haqqa. Jadi kalau cuma standar aja dapatnya standar. Kalau ini Islam ini mau maju harus di-upgrade, jangan standar. Siapa yang di-upgrade? Semua lapisannya, semua teratannya, semua profesionalismenya. Ustadznya harus di-upgrade, ulamanya harus di-upgrade. Semua anak kita harus di-upgrade semuanya. Kalau cuma standar-standar ya dapatnya standar lah. Gak bisa kita bersaing dengan umat-umat yang lain. Terus yang kedua, innallaha yuhibbuna alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahu bunyanun marsus. Kita berjuang sendiri-sendiri, tidak tertata dengan baik, harusnya sofan, sufuf, berjejer, berbaris-baris, tertata rapi, berjuang bersama-sama, berbeda-beda warna, tetapi tujuannya sama. Ini yang belum terbentuk di umat Islam, sehingga kekuatan kita bias. Ini PR yang luar biasa. Bagaimana kita umat Islam ini introspeksi diri terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Semua harus intervensi, ekonomi harus intervensi. Ya berarti kalau umat Islam yang terbanyak, yang paling miskin yang paling banyak ya umat Islam. Yang masuk penjara yang paling banyak. Ini tantangan kita, Pak. Ini di zaman kita loh, Pak. Bagaimana zamannya anak-anak kita nanti ini? Mereka mampu tidak bersaing dengan umat-umat lain pada tahun dia hidup? Tahun 2030. Tahun 2040, tahun 2050, itu nasib anak kita Pak yang hidup di kita di sini. Kita mungkin sudah almarhum nanti itu. Kita harus persiapkan mereka. Mau tidak mau kita harus persiapkan mereka mempertahankan syiar Islam. Ini PR berat. Bagaimana kita tokoh-tokoh Islam ini dengan ormas-ormas yang ada berpikir keras mempertahankan hak pokoknya harus betul-betul. Insya Allah kalau kita bersama ini mengupgrade tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, kemampuan kita, insya Allah anak-anak kita nanti yang melanjutkannya pun akan mudah karena orang tuanya sudah bersungguh-sungguh dari awal. Anak tinggal melanjutkannya. Jadi, salah besar sebagai orang tua kalau kita tidak pikirkan nasib mereka pada zaman mereka ini. Yang terakhir, sebelum Nabi Adam disempurnakan, itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua faktor untuk Nabi Adam. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Begitu selesai Allah ciptakan akal dan nafsu, Allah panggil si akal. Iya akal. Man anta man ana. Akal ditanya oleh Allah, siapa saya? Man ana man anta. Pertanyaan ini kepada akal, dijawab oleh akal, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Itu jawaban akal. Engkau adalah Tuhan saya dan saya adalah hambamu yang paling lemah. Maka akal mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. La dina liman la aqla. Di sini keistimewaan akal. Pertanyaan yang sama diajukan kepada nafsu. Ya nafs, man anta man anta, man ana man anta. Siapa engkau dan siapa saya? Dijawablah oleh nafsu, diam aja, gak dianggap tuh Tuhan. Ditanya lagi, man anak man anta, gak bergeming akal, masa bodoh kayaknya. Yang ketiga, man anak man anta, dijawab anta anak. Kamu saya, ini jawaban nafsu. Saat itulah akal dihukum oleh Allah 100 tahun di neraka jahanam. 100 tahun di neraka jahanam itu nafsu itu dimasukkan ke neraka 100 tahun lamanya. Begitu 100 tahun ditanya ulang oleh Allah, man ana man anta, dengan jawaban yang tidak berubah, anta anak. Sudah dimasuk penjara itu masih jawabannya sama. Lalu dimasukkanlah ke neraka namanya narju, neraka kelaparan. Dimasukkan neraka 100 tahun gak dimakan, gak dikasih minum. Perutnya dikosongkan dari makan dan minuman. 100 tahun lamanya neraka. Baru diangkat kembali, nyerahlah tuh nafsu, baru jawab anta rabbi wa ana nafsi. Engkau Tuhanku dan saya diriku. Maka itu Pak, yang menggagalkan sebuah proses bukan orang lain, diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Yang sombong bukan orang lain, yang sombong diri kita sendiri. Yang menggagalkan semua masalah sebetulnya adalah kesombongan diri kita sendiri. Saya mampu. Ini yang akan menghancurkan kita. Oleh karena itu maka kita harus berpegang pada akal pikiran yang sehat, jangan pada kesombongan. Ini sebagai satu kenang-kenangan dari saya. Mari sama-sama kan kita dengan ilmu pengetahuan dan akal yang cerdas, kita cerdaskan umat kita ke depan ini dengan akal pikir, bukan dengan nafsu. Dan yang paling akhir itu gedung Jam'iyatul Ulama saya sudah bangun hampir 2 tahun lebih Pak, menghabiskan dana 2 miliar 100 juta, 3 lantai. Buat siapa? Bukan buat saya. Saya udah punya pesantren, hidup saya sudah oke. Saya nggak butuh itu lagi. Ini untuk anak-anak kita nanti ke depan di Jatisari. Pakai itu, DMI pakai. Namanya Gedung Islamic Center Jatisari. Se-Bekasi gak ada kelurahan yang punya Islamic Center kecuali Jatisari. Nanti baru booming ketika peresmian, baru viral nanti itu. Berapa kelurahan di Kota Bekasi yang punya Islamic Center mandiri tanpa bantuan pemerintah hanya Jatisari. Tinggal sedikit lagi Pak, tinggal finishing aja, konstruksi sudah 3 lantai lebih, 4 lantai juga bisa itu. Cuma kita bangun 3 lantai, insya Allah dalam waktu dekat kita akan resmikan. Ya, doakan saja. Allah yang Maha Kaya,
Allah yang Maha Karim, Maha Jawad, insya Allah ada nanti dari segi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja barangkali sebagai kenang-kenangan dan sebagai satu apresiasi atas terlaksananya acara ini. Terima kasih Pak Ustaz Dimyati, Pak Nasihin, para alim ulama semua yang hadir di kesempatan sudah memegang rumah sejak asar tadi sampai hari ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu membersamai dengan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita dapat, ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi satu saudara yang satu bisa kita pegang untuk mensyiarkan Islam wal muslimin melalui masjid-masjid yang kita pelihara, yang kita majukan kegiatan-kegiatan masing-masing. Mudah-mudahan semua harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحرمة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يعقل يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع